Oke, jadi hari ini kita masih di dalam sermon series berjudul The Factory of Idols. Kita ada di minggu yang keempat dengan judulnya Greatest Desire. Jadi keinginan yang terbesar, keinginan atau hasrat yang terbesar. Dan nanti dari sini mulai hari ini dan beberapa minggu depan kita akan mengeksplor hal tokoh-tokoh Alkitab dan beberapa kisahnya yang berkaitan dengan berhala. Jadi nanti kita akan eksplor itu dan panduan kisah-kisah ini aku ambil dari buku Tim Keller yang berjudul Counter Vegas. Jadi nanti patokannya dari situ. Ini ada satu minggu yang aku nggak ambil dari situ. Jadi nanti sama beberapa minggu depan kita akan eksplor lebih banyak tentang tokoh-tokoh kita. Jadi hari ini kita akan mengeksplor lebih jauh mengenai kisah Abraham yang ada hubungannya dengan konsep penyembahan berhala yang sudah kita pelajari selama 3 minggu yang lalu. Nah, ayatnya, teksnya kita ambil dari Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat 13. Mari kita baca. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Ayat 6, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan, ini berarti merujuk kepada Allah ya, Malak Yahweh, malaikat Tuhan yang M-nya besar itu merujuk kepada teofani atau penampakan Allah. Dalam hal ini Tuhan Yesus. Dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dalam hidup umumnya kita berusaha untuk mengejar atau mencari atau mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Kita mencari cara dan menggunakan berbagai macam cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkannya supaya kita bisa bahagia. Tapi kita tidak pernah membayangkan bahwa seringkali keinginan terdalam yang dimiliki oleh hati kita bisa saja merupakan hal terburuk yang bisa menghancurkan kita. Sebagai contoh, banyak pasangan suami istri yang ingin punya anak agar katanya hidup mereka bahagia. Mereka melakukan berbagai macam cara supaya bisa punya anak. Tapi setelah mereka punya anak, mereka tidak mendidik anak mereka dengan baik sehingga saat anaknya sudah besar, hidupnya berantakan dan tidak diurus. Jadi sesuatu yang mereka inginkan lalu berubah, perlahan menghancurkan. Bukan hanya merugikan pada orang tuanya, tapi merugikan si anak itu sendiri. Jadi keinginan terdalam hati kita bisa saja adalah hal terburuk yang bisa menghancurkan kita. Selain itu, contoh lain, banyak orang ingin menjadi artis supaya bisa dapat banyak uang, lalu pada akhirnya bisa bahagia. Tapi nggak sedikit kalau kita mau cari jurnal atau artikel-artikel ya tentang artis-artis atau orang-orang yang sudah menjadi artis lalu berubah total. Banyak yang sahabat-sahabat lamanya berkata, dulu dia nggak seperti itu. Sekarang setelah menjadi artis, dia berubah total.
Aku bahkan tidak mengenali dia sekarang itu orangnya seperti apa. Maksudnya tuh dulu nggak begitu banget, lah sekarang kok berubah banget. Sampai aku tuh nggak bisa mengenali dia ini siapa. Karena saking berubahnya karakternya. Kenapa? Pertanyaannya ya, mengapa? Keinginan hati kita seringkali membawa bencana. Mengapa keinginan terdalam hati kita bisa saja adalah hal terburuk yang bisa menghancurkan kita? Nah, Bapak Gereja Agustinus membuat sebuah ada 4 hal mengenai diri manusia. Yang pertama adalah manusia yang belum jatuh dalam dosa. Itu Adam dan Hawa sebelum berdosa. Adam dan Hawa sebelum berdosa itu disebut posse peccare dan posse non peccare bahasa Latin. Artinya bisa berdosa dan bisa tidak berdosa. Jadi semua kembali pada kehendak bebas. Apakah mau taat pada Allah atau tidak. Lalu mereka memilih untuk berdosa. Ya, kita sudah bahas itu di minggu yang pertama ya. Maka mereka berdosa. Ketika mereka sudah jatuh di dalam dosa, maka yang namanya kodrat. Jadi mereka itu awalnya bisa memilih atas atau bawah itu pose pekare dan pose non pekare, lalu berubah menjadi non pose non pekare, tidak berdosa. Jadi kecenderungan hatinya selalu menginginkan kejahatan. Aku udah sering kali mengutip ayat dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mengenai betapa liciknya, betapa jahatnya hati manusia yang selalu ingin untuk kembali berdosa, berdosa, dan berdosa. Bahkan di minggu yang pertama dan kedua kita membaca dari kitab Roma. Banyak sekali, gak usah ngomong banyak orang ya, tapi kita pun termasuk yang sering kali menggantikan posisi Allah dengan yang lain. Kita menggantikan Allah dengan ciptaan yang hina. Kita menyembah ciptaan dan bukan menyembah Allah lagi. Makanya, lalu di ayat 24 yang kita nggak baca waktu itu, Allah menyerahkan mereka, manusia yang menyembah berhala, kepada apa? Kepada keinginannya sendiri. Kenapa keinginannya sendiri? Karena keinginan itu yang melahirkan berbagai macam dosa. Kita sudah pernah eksplor itu. Tetapi tidak berhenti di situ. Tuhan Yesus datang dan menebus dan melahirbarukan orang percaya, yang menjadikan orang percaya. Nah, orang percaya atau orang yang sudah lahir baru itu kembali diperbaiki. Makanya manusia lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita sudah baca itu kemarin di kitab Kolose. Kembali lagi, pose pekare dan pose non pekare. Bisa berdosa dan bisa tidak berdosa. Di kitab Yohanes, di surat Yohanes, dikatakan orang yang sudah lahir baru tidak berbuat dosa lagi. Terjemahan dari teks grammar Yunaninya mengatakan tidak bisa hidup terus-menerus dalam dosa. Pasti ada perubahan. Orang yang sudah diselamatkan punya benih ilahi yang akan bertumbuh. Jadi keselamatan itu bukan sekali, tetapi terus bertumbuh. Hingga nanti puncaknya saat yang nomor 4 mengenakan tubuh kemuliaan. Itu saat glorification, saat kita dimuliakan. Nah, saat itulah non posse peccare, kita tidak lagi bisa berbuat dosa. Kenapa? Karena unsur yang membuat manusia berdosa ada 3. Diri, tubuh sudah mati, diganti dengan tubuh yang baru. Dunia, orang-orang yang tanda kutip jahat gitu ya, yang tidak percaya sudah di neraka, tidak bersama lagi dengan orang percaya. Dan dunia yang kita tinggali sudah diperbaiki di langit baru, bumi baru. Dan terakhir iblis sudah tidak ada, sudah dibuang ke neraka. Jadi tidak ada lagi yang menyebabkan dosa. Sehingga pada saat nanti dimuliakan, tidak dapat berdosa lagi. Karena ketiga yang menyebabkan dosa itu sudah tidak ada. Nah, di dalam bukunya Gods at War, Carl Edelman mengatakan, hati kita adalah medan perang. The battlefield of the gods is your heart. Hati kita adalah tempat bertempurnya para berhala. Hati kita adalah tempat berperang antara kita mau mengikut Allah yang benar atau ditaklukkan oleh berhala yang kembali membelenggu hati kita. Makanya Alkitab mengatakan di kitab Amsal, dikatakan, jagalah hatimu. Hati kita harus dijaga karena hati kita ini sedang diperebutkan. Apakah kita mau taat sama Allah atau mau taat kepada berhala? Hati kita ini sebenarnya diciptakan untuk Allah. Tapi saat hati kita dipakai bukan untuk menyembah Allah, tapi menyembah yang lain yaitu berhala, maka tidak sesuai dengan rancangan Allah yang semula. Maka pasti tidak tepat sasaran. Sama seperti kita punya HP. HP digunakan untuk apa? Misalkan main game, untuk belajar, untuk nonton YouTube atau sebagainya. Tapi HP itu misalkan, aku nggak mau pakai untuk melakukan hal itu. Tapi aku mau pakai HP itu untuk sebagai ganjel meja. Nah, mejanya misalkan goyang-goyang. Aku mau pakai buat ganjel meja. Apakah HP itu bisa digunakan untuk mengganjel meja? Bisa. Tapi apakah sesuai dengan tujuan utamanya?
Tidak. Maka pada akhirnya HP itu akan rusak. Sama, hati kita diciptakan untuk Allah, bukan untuk menyembah berhala. Tapi saat kita menyembah berhala, maka kita semakin jauh dari Allah, maka kita akan semakin rusak. Karena kita diciptakan bukan untuk itu, tapi diciptakan untuk menyembah Allah. Nah, hari ini kita melihat satu kisah yang terkenal di dalam Alkitab, yaitu kisah Abraham. Bahwa Allah memberi janji yang besar pada Abraham. Kalau Abraham mau setia menaati Allah, maka Allah akan memberkati segala bangsa di bumi melalui Abraham dan keturunannya. Tapi agar hal itu terjadi, Abraham harus pergi dari Ur-Kasdim, sebuah negeri yang penuh dengan berhala. Dan Abraham melakukan seperti yang Allah perintahkan. Meskipun panggilan Allah pada Abraham menuntut Abraham untuk melepaskan keinginan Abraham, tapi panggilan Allah ini memberikan harapan yang baru pada Abraham sebenarnya. Kenapa harapan yang baru? Abraham memang disuruh meninggalkan tempat kotanya yang penuh dengan berhala, tempat kenyamanan, comfort zone-nya di situ. Tapi saat Abraham dibawa keluar, Allah memberikan harapan yang baru. Abraham diberikan harapan bahwa dia akan punya anak. Pada akhirnya, Abraham dan Sarah punya anak yang diberi nama Ishak, yang artinya tertawa. Jadi awalnya disuruh meninggalkan, Abraham mungkin ya dengan berat hati atau bagaimana, dia akhirnya rela meninggalkan. Tapi setelah itu, dia kemudian diberi harapan. Fokusnya sekarang berubah, meninggalkan yang lama, dan fokusnya sekarang adalah supaya punya anak. Walaupun dengan penantian yang panjang, tapi pada akhirnya dia tetap punya anak. Seorang anak laki-laki pada zaman itu adalah sesuatu yang sangat diharap-harapkan oleh seorang ayah. Pada wilayah di Timur Tengah ya, atau Ancient Near East. Nah, seorang anak laki-laki mengapa sangat penting? Karena anak laki-laki adalah penerus garis keturunan dan tentunya adalah kebanggaan keluarga. Nanti kita akan eksplor itu lebih lanjut. Sekarang Abraham sudah punya anak laki-laki walaupun dengan penantian yang cukup panjang. Nah, setelah memiliki anak laki-laki, Abraham diperhadapkan pada sebuah pertanyaan yang besar. Apakah yang Abraham lakukan selama ini dengan meninggalkan Ur-Kasdim itu untuk Allah atau untuk mendapatkan seorang anak laki-laki? Apakah Allah hanya sebuah alat untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan? Apakah Abraham sudah benar-benar bisa berharap sepenuhnya pada Allah? Jadi ketika Abraham rela meninggalkan Ur-Kasdim, sebenarnya kenapa dia mau meninggalkan Ur-Kasdim? Apakah karena Allah atau karena ingin punya anak? Itu pertanyaan yang besar untuk Abraham. Pertanyaan yang sama juga ditujukan pada setiap kita. Apakah selama ini kita menyembah Allah, kita benar-benar menyembahnya, atau menyembah Allah untuk kepentingan pribadi kita? Apakah ibadah yang kita lakukan pure, sebuah ibadah yang benar, atau sebuah transaksi dengan Allah? Nah, pada saat itulah Allah memanggil Abraham untuk kedua kalinya dengan panggilan yang mengejutkan, yang tadi kita baca pada ayat yang kedua. Dalam ayat ini Allah tidak menyebut anak laki-laki Abraham secara langsung dengan sebutan Ishak, melainkan anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Sepertinya rasa sayang Abraham pada Ishak telah berubah menjadi sebuah pemujaan. Sepertinya tujuan hidup Abraham telah bergeser dari Allah menjadi Ishak. Allah bukannya tidak menginginkan Abraham mengasihi Ishak, melainkan Abraham tidak boleh mengasihi Ishak lebih tinggi atau menggantikan posisinya Allah. Hanya ada satu Allah yang benar, yang layak menerima pujian kita, yaitu Allah Tritunggal. Nah, kalau kita melihat kisah ini ya, banyak orang, terutama dari kalangan non-Kristen itu menganggap bahwa ini adalah kisah yang mengerikan di dalam Alkitab. Jika Allah itu baik, atau kalau yang orang Kristen bilang Allah itu baik, mengapa dia menyuruh seorang ayah mengorbankan anaknya? Allah macam apa yang mengizinkan hal ini terjadi? Mengapa Allah yang sangat anti dengan penyembahan berhala memberikan perintah pada zaman itu kepada Abraham? Sepertinya mirip perintahnya dengan ritual-ritual dari bangsa atau budaya non-Yahudi. Budaya sekitar Yahudi melakukan penyembahan berhala dengan mengorbankan anaknya. Tapi mengapa Allah memberikan perintah yang sama kepada Abraham? Ya, untuk menjawab itu tentu kita harus melihat konteks budaya pada waktu itu. Kembali lagi, seperti yang barusan kita bahas tadi, anak laki-laki adalah segalanya bagi keluarga. Semua harapan dan mimpi seorang ayah dan keluarganya
terletak pada pundak anak laki-laki. Apalagi itu adalah anak laki-laki pertama, anak sulung di keluarga itu. Jadi pada zaman itu anak laki-laki sulung itu sesuatu yang sangat sangat didambakan oleh seorang ayah. Karena kalau nggak punya anak, nanti seperti kisah Abraham kan, maka nanti kekayaan itu akan dioper bukan ke keluarganya, tapi ke tempat lain. Satu itu. Kedua, anak laki-laki adalah kebanggaan. Ini sebuah kebanggaan. Ini loh, aku sudah punya anak, aku tuh seorang ayah. Pada budaya patriark yang sangat menjunjung tinggi anak laki-laki pada zaman itu. Jadi anak laki-laki itu yang akan meneruskan keluarganya. Terutama saat ayahnya sudah tidak kuat lagi, maka anak laki-laki itu yang akan menggantikan posisi ayahnya. Ya 11-12 lah dengan kondisi kita saat ini. Mengapa Allah menyuruh seorang untuk mengorbankan seorang anak laki-laki? Tim Keller mengatakan, panggilan untuk menyerahkan anak laki-laki sulungnya itu sama seperti meminta seorang ahli bedah menyerahkan kedua tangannya atau seorang pelukis menyerahkan kedua matanya. Jadi sebegitu berharganya anak laki-laki untuk seorang ayah pada zaman itu. Tapi mengapa Allah menyuruh Abraham untuk tetap mengorbankan anak laki-lakinya yang sulung, padahal itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan sudah sangat didamba-dambakan oleh Abraham. Mengapa? Dan bahkan kalau kita tarik terus ke dalam kisah di dalam Alkitab, mengapa Alkitab berulang kali menyatakan bahwa karena dosa orang Israel, maka orang Israel harus mempersembahkan anak sulung mereka untuk Tuhan. Jadi diberikan untuk Tuhan ya. Dan dalam bagian lain disebutkan anak sulung laki-laki ini harus ditebus melalui beberapa sistem ritual, mempersembahkan korban kepada para imam dan sebagainya. Jadi anak laki-laki ini yang sulung harus diberikan untuk Tuhan. Jadi anak pertama itu milik Tuhan. Nah, atau anak pertama ini ditebus dengan cara kamu harus mempersembahkan korban bakaran atau yang lain, gitu ya. Mengapa hal itu terjadi? Dan mengapa juga saat Allah memberikan tulah pada orang Mesir, kenapa pada tulah terakhir yang merupakan puncak dari segala tulah yang ada, Allah malah memilih untuk membunuh anak sulung orang Mesir? Mengapa hal itu terjadi? Jawabannya, karena nyawa anak sulung itu adalah wakil dari keluarga. Anak sulung adalah wakil dari sebuah keluarga. Anak sulung laki-laki itu akan menjadi tonggak ukur atau sebuah hal yang sangat berharga bagi keluarganya. Dia yang akan mewakili keluarga yang dia miliki. Maka ketika Allah mengatakan kepada orang Israel bahwa nyawa anak sulung adalah milik Allah, harus dipersembahkan kepada Allah, kecuali ditebus dengan korban bakaran atau sebagainya, artinya Allah ingin mengatakan bahwa setiap keluarga di bumi itu berdosa dan berhutang dosa. Sehingga apa? Sehingga anak sulung sebagai wakil dari seluruh keluarga itu harus diberikan kepada Allah untuk dikorbankan. Supaya apa? Supaya dosanya itu bisa hilang. Ini secara makna. Demikian juga ketika Allah memberikan tulah yang ke-10 dengan membunuh gitu ya, anak sulung di Mesir. Kenapa anak sulung yang mati? Karena anak sulung tadi wakil dari keluarga. Yang berdosa satu bangsa, maka yang mati ya anak sulung itu. Ketika anak sulung yang mati, artinya apa? Itu menyimbolkan bahwa satu bangsa, termasuk dalamnya keluarga-keluarga yang ada, itu berdosa terhadap Allah. Sehingga ketika dihukum, ya yang mati itu anak sulungnya. Sebagai representasi atau wakil dari Allah menghukum semua. Jelas, hal yang sama juga berlaku pada kisah ini. Saat Allah meminta Ishak dari Abraham, Allah sedang mengingatkan Abraham bahwa anaknya akan mati bagi dosa keluarganya. Abraham diingatkan bahwa dia adalah orang yang berdosa, Abraham berdosa, Sarah juga adalah orang yang berdosa. Maka sebagai ganti karena Allah itu kudus dan adil yang harus menghukum dosa, maka harus dihukum dengan cara apa? Anaknya yang dikorbankan sebagai pengganti bagi dosa keluarganya. Nah, makanya kematian Ishak tidak langsung dibunuh Abraham. Allah bilang bunuh Ishak langsung dibunuh, enggak. Tapi apa? Dibawa, dipersembahkan melalui mezbah. Ya karena prinsip itu mempersembahkan korban kepada Allah. Walaupun nanti pada akhirnya Ishak gak mati, gitu kan? Nah, kita mungkin bertanya, Allah itu kudus dan adil. Tapi oke lah. Bukannya Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Katanya Allah mau kasih anak sama keturunan sama Abraham. Tapi kok baru punya anak, kok sudah diambil lagi? Di mana kasihnya Allah?
Seakan-akan yang terlihat hanya sisi kekudusan dan keadilannya saja. Abraham tidak mengerti pada Allah, pada apa yang Allah berikan padanya. Oke, Allah itu kudus, Allah itu adil, dosa harus dihukum, maka anak harus dikorbankan, anak sulung ya, sebagai wakil dari keluarga harus dikorbankan. Oke. Tapi katanya Allah itu kasih. Tapi kok dihukum? Kok anaknya harus diberikan pada Tuhan? Gimana kasihnya Allah? Abraham tidak tahu, Abraham tidak mengerti apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah lakukan, apa yang Allah minta darinya. Tetapi ia tetap taat. Ini adalah poin yang sangat penting. Dalam hidup ini kita seringkali tidak mengetahui apa yang Allah sedang lakukan. Tapi kita tetap bisa taat pada firman-Nya. Karena kita tahu bahwa apapun yang Allah lakukan, Allah melakukannya untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Allah melakukan semuanya untuk kebaikan kita dan untuk memuliakan namanya. Tadi bagian awal ada lagu yang diputar sebelum kita masuk dalam ibadah, judulnya Sovereign Over Us. Di situ ada sebuah kalimat, sebuah lirik yang yang sangat baik dan tentu berkaitan dengan khotbah ini. Dikatakan, even what the enemy means for evil, you turn it for our good and for your glory. Jadi apapun yang musuh itu rencanakan, sebuah kejahatan pada kita, Allah mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Dan untuk apa? Untuk memuliakan nama-Nya. Even in the valley you are faithful. Bahkan di dalam lembah kekelaman, Allah tetap setia. You're working for our good. Allah tetap bekerja untuk kebaikan setiap kita. And for your glory. Dan untuk memuliakan nama. Karena yang terpenting adalah nama Allah tetap dimuliakan. Abraham tetap taat dan berpegang pada janji Allah. Itulah mengapa di dalam ayat yang kelima, ia berkata, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Abraham tahu Allah memintanya untuk mengorbankan Ishak di Gunung Moria. Tapi ia juga tahu Allah sudah berjanji untuk memberikan keturunan dari garis keturunan Ishak. Ia tidak tahu apa yang akan Allah lakukan, tapi ia tetap percaya dan taat pada Allah. Inilah yang disebut sebagai hidup yang penuh dengan iman. Dia nggak tahu apa yang akan Allah lakukan, tapi ia tahu bahwa ia dan Ishak harus kembali. Ia dan Ishak pasti kembali. Makanya dia berkata, kami akan kembali kepadanya. Inilah yang disebut dengan iman. Tapi ini bukan iman yang buta, tapi iman yang benar. Iman yang buta berkata, ini hal gila, tapi aku tetap melakukannya. Tapi iman yang benar berkata, jika Allah yang berfirman, maka ia tahu apa yang sedang ia lakukan. Aku tahu Allah itu kudus dan juga Allah itu kasih. Aku tidak tahu bagaimana ia bisa keduanya, tapi aku tahu dia bisa. Jika Abraham tidak percaya pada kekudusan Allah, ia akan marah dan tidak akan melakukannya. Mosok punya anak kok disuruh korbankan. Allah macam apa yang seperti ini? Tapi ia tahu kalau Allah itu kudus dan adil, maka saat dia meminta anaknya itu, dia melakukannya. Tapi sebaliknya, jika Abraham tidak percaya pada yang namanya kasihnya Allah, maka dia akan memberikan anaknya dengan rasa putus asa, dan dia mungkin tidak yakin bahwa anaknya akan kembali hidup lagi dan kembali pulang bersama dengannya. Oke. Hanya karena Abraham tahu bahwa Allah itu kudus dan juga kasih, maka Abraham mampu melangkahkan kakinya menaiki gunung Moria, tempat di mana ia mempersembahkan Ishak. Nah, dalam ayat 7 sampai 8 di sini dikatakan Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Jadi dia nggak tahu apa yang Allah lakukan, tapi dia tetap percaya pada apa yang Allah katakan. Allah mampu melakukan apapun yang ia mau. Nggak perlu pakai bantuan dari kita. Kita hanya perlu taat dan percaya kepadanya. Akhirnya Abraham sampai di tempat persembahan korban di ayat 9 sampai 10. Dari sini sebenarnya Abraham belajar banyak hal. Ya, Abraham belajar. Apakah kasihnya untuk Allah adalah hal yang terutama di dalam hidupnya. Allah adalah Allah yang maha tahu. Yang melakukan tes ini bukan untuk mencari tahu Abraham mengasihi dia atau tidak. Ia melakukan tes ini untuk memurnikan iman Abraham. Dari sini kita mengerti
Allah menggunakan Ishak sebagai alat untuk memurnikan Abraham. Jika Allah tidak bertindak, bisa saja Abraham mengasihi anaknya lebih dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Apa yang Allah lakukan pada Abraham mungkin terlihat ekstrim dan kejam, tapi sebenarnya ini adalah sebuah tindakan kasih. Sama seperti Abraham. Mungkin kita tidak sadar, ada hal-hal di sekitar kita yang telah kita jadikan berhala. Hingga kita diperhadapkan pada sebuah situasi di mana kita harus memilih Allah atau berhala ini. Marilah kita senantiasa mengecek hati kita. Allah sudah memberikan banyak hal yang baik di dalam hidup kita. Apakah kita bersenang-senang dan hanya berfokus pada hal baik itu, atau kita bersyukur dan mengembalikan semuanya kembali kepada Sang Pemberi? Saat kamu diberi hadiah oleh temanmu, apakah kamu bersyukur dan berterima kasih kepada temanmu atau kepada hadiahnya? Saat kamu menerima hadiah dari pasangan atau doi misalkan ya yang memberikan bunga kepadamu misalkan kayak gitu, apakah kamu akan ambil bunganya terus kamu tinggal pergi, atau kamu mungkin mengucapkan terima kasih atau sesuatunya lebih dari itu pada pacarmu? Pasti kamu akan oke, terima kasih bunganya, tapi kamu akan datang kepada pacarmu. Jadi fokusnya ke siapa? Bukan ke bunganya, bukan ke hadiahnya, tapi ke yang memberi itu semua. Demikian juga dengan kita. Allah memberikan banyak hal yang baik di dalam hidup kita. Makanya banyak sekali ada istilah yang namanya count your blessing. Hitunglah berkat-berkat yang Allah sudah berikan. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, ada banyak sekali berkat yang Allah sudah berikan. Nggak perlu kita minta, Allah sudah memberikan banyak. Tapi seringkali kita lupa dan kita hanya fokus pada berkat-berkat itu dan kita tidak mau kembalikan semuanya kepada Allah. Nah, kemudian Allah pada saat Abraham mempersembahkan korban, Allah berkata kepada Abraham untuk tidak mempersembahkan anaknya. Saat itu juga Abraham melihat Allah memberikan pengganti untuknya, yaitu seekor domba jantan, ya, yang akhirnya dikorbankan oleh Abraham menggantikan Ishak. Nah, di sini kita masuk ke dalam gospel connection. Hubungannya apa kisah ini dengan Injil? Kalau kita sudah membahas mengenai kisah ini, harusnya kisah ini menimbulkan sebuah pertanyaan baru. Katanya Allah itu kudus dan adil, tapi kok Ishak nggak jadi dikorbankan? Mana kekudusan Allah? Mana keadilan Allah? Katanya Allah itu adil. Katanya setiap dosa harus dihukum. Oke, keluarga Abraham berdosa, Ishak yang dikorbankan, tapi kok nggak jadi dikorbankan? Apakah Allah mengabaikan yang namanya dosa? Tidak. Allah memberikan penggantinya Ishak, yaitu domba jantan. Tapi apakah pertanyaannya, domba itu bisa menghapus hutang anak sulung? Tidak bisa. Lalu apa solusi bagi masalah dosa yang dihadapi oleh keluarga Abraham? Jawabannya bukan pada saat itu, tapi 2000 atau beribu-ribu tahun kemudian. Di gunung yang sama, anak sulung yang lain dipakukan di atas salib dan dibunuh. Bukan Ishak, tetapi anak sulung yang lain yang namanya Yesus. Di Kalvari, anak Allah berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tapi tidak ada suara yang muncul dari dalam surga untuk menyelamatkannya. Mengapa Allah Bapa diam dan tidak membantu Yesus? Jawabannya karena Yesus adalah pengganti yang sejati. Yesus yang akan menghapuskan dosa, yang akan menggantikan posisi Ishak. Domba jantan yang dipersembahkan oleh Abraham itu adalah sebuah gambaran dari siapa? Dari Tuhan Yesus yang menggantikan posisi Ishak dan menggantikan posisi kita. Disitulah Allah tetap menjadi Allah yang kudus. Dan dia juga adalah Allah yang penuh dengan kasih karena dia memberikan solusi. Bukan kisah kita yang dihukum, tetapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati bukan hanya untuk menggantikan posisi Ishak, tapi juga untuk menggantikan posisi kita. Dan dia juga menebus dosa-dosa kita. Kita yang harusnya mati, tapi Kristus menggantikan posisi kita. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi juga dibangkitkan pada hari yang ketiga menurut Roh. Paulus dalam Roma 8 mengatakan, ini gambarnya mirip dengan Abraham ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua.
Abraham rela memberikan Ishak. Demikian juga Bapa rela memberikan Tuhan Yesus. Bagi siapa? Bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Makanya anak Allah menjadi manusia, supaya kita manusia bisa menjadi anak-anak Allah dan menerima hak dan menerima banyak sekali hak yang Allah berikan pada kita. Satu-satunya cara supaya Allah tetap bersikap adil dan tetap mengasihi adalah karena ia mengutus Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Salib Kristus adalah tempat bertemunya keadilan dan kasih karunia Allah. Karena Allah itu adil, maka dia harus menghukum semua dosa. Roma 3:23 mengatakan semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 mengatakan upah dosa adalah maut. Setiap kita harusnya mati. Mati bukan hanya mati secara tubuh, tapi mati kekal, terpisah dari Allah. Itulah keadilan Allah. Tapi Allah tidak melakukan itu. Allah mengganti posisinya. Kristus yang mati menggantikan kita. Yesus mati supaya kita yang harusnya mati bisa memperoleh hidup yang kekal. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan di awal. Supaya memperoleh hidup yang kekal. Dan Allah tetap Allah yang penuh dengan kasih karunia. Karena ia memberikan solusi, yaitu memberikan pengganti. Yesus, Tuhan Yesus yang mati, menggantikan posisi itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya. Bayangkan, bagaimana Allah Bapa rela memberikan Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib. Itu sebuah hal sama rasanya, mungkin lebih dalam daripada Abraham yang mengorbankan Ishak. Abraham bersama dengan Ishak berapa lama? Allah Bapa bersama dengan Tuhan Yesus berapa lama? Pasti perasaan itu jauh melampaui apa yang bisa dirasakan oleh Abraham. Inilah salib adalah tempat bertemunya keadilan dan kasih karunia Allah. Dan terakhir, aplikasi dari khotbah hari ini, apa yang bisa kita aplikasikan di dalam hidup kita? Coba pikirkan, apa yang kita miliki, yang kita fokuskan untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan yang sebenarnya hanya bisa diberikan oleh Allah. Apa yang kita lakukan saat hal-hal tersebut terusik oleh orang lain atau bahkan tersingkirkan? Apakah kita hidup dalam keputusasaan dan kepahitan atau kita mau percaya pada Allah seperti yang dilakukan oleh Abraham? Abraham telah belajar bahwa harta terbesar yang ia miliki bukan kekayaannya ataupun anaknya, tapi harta terbesar yang dia miliki adalah Allah Tritunggal. Allah cukup baginya. Salah seorang yang berhasil selamat dari kamp konsentrasi Nazi yang namanya Corrie ten Boom, ini kesaksiannya sudah terkenal ya. Dia mengatakan, you may never know that Jesus is all you need until Jesus is all you have. Kamu tidak akan pernah tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya yang engkau butuhkan hingga Yesus menjadi satu-satunya yang engkau miliki. Abraham awalnya percaya kekayaan dan anak bisa memberikan makna hidup. Tapi saat dia berhadapan dengan Allah yang kudus dan Allah yang adil, saat itulah dia belajar bahwa dia bukan siapa-siapa. Saat dia bertemu dengan Allah yang penuh dengan kasih karunia, dia sadar bahwa Allah adalah satu-satunya yang dia butuhkan dan satu-satunya yang dia dambakan. Karena Abraham memahami hal ini, maka ia siap mengorbankan Ishak. Demikian juga dengan kita, apakah kita siap mengorbankan berhala-berhala hati kita? Karena ketika kita mengorbankan berhala, kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada berhala itu, yaitu Allah Tritunggal. Mari kita percaya seperti Abraham. Untuk pertanyaan refleksi yang akan kita diskusikan, yang pertama, apakah selama ini kita benar-benar sudah menyembah Allah dengan benar, atau malah bertransaksi dengannya, artinya menggunakan Allah untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Pertanyaan nomor 2, apakah kita mau belajar hidup seperti Abraham yang rela meninggalkan semuanya demi Allah? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah Allah telah menjadi satu-satunya yang kita butuhkan dan dambakan dalam hidup ini? Silakan dibahas dalam diskusi. Amin.